Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa salihin. Syekh Salim bin Samir al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatu Syekh Salim bin Samir al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alamihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi thalathatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaram. Ghairul muhtarami sittatun tarikus shalah wazanil muhsan wal murtad wal kafirul harbi wal karbul aqur wal khinzir. Bisa kan bahasa Jawa kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal. Asbabut tayammumi salasatun utawi piro-piro sebab tayammum. Salah satun iku telu. Fardul ma'i siji iku persepene banyu. Persepene banyu. Entahe banyu. Wal maradu lan loro, wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring banyu li'atshi hayawanin krono ngurungi hewan atau ngelak pelkak muhtaramin kang dimulyakake. Jadi sebab tayamum, seseorang harus tayamum itu ada tiga. Boleh kita bertayamum itu ada tiga. Yang pertama yaitu tidak adanya air. Fardul ma'i, tidak adanya air. Kalau misalnya di sekitar kita udah nggak ada air, sumber nggak ada, kemudian air sungai nggak ada, susah kita untuk mencari air, maka diperbolehkan kita untuk bertayamum. Yang kedua yaitu sakit, wal maradu, sakit parah, misalnya kita demam panas, sakit panas yang sangat tinggi. Kalau misalnya pas tersentuh dengan airnya sampai menyebabkan sakit itu, demam itu semakin parah, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Meskipun ada air tapi keadaan kita sakit, kita boleh untuk bertayamum. Tapi kalau sakit-sakit biasa, ya apa-apa, kita harus pakai wudhu, harus pakai air kalau wudhu, bukan tayamum. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawan. Ada air tapi untuk hewan ternak. Kita punya air cuman setengah timba misalnya. Kalau misalnya kita buat wudhu, kita punya hewan ternak. Misalnya kita punya sapi, kita punya kambing, muhtaramin, yang dimuliakan, hewan yang dimuliakan. Yaitu diantaranya seperti sapi, kambing, unta, ayam, ya, atau misalnya burung, hewan yang sekiranya itu bukan cuma hewan ternak, pokok hewan yang dimuliakan. Ya, ada air tapi kalau misalnya kita buat wudhu, hewan ternak kita itu akhirnya pas haus, kehausan, sementara tidak ada air lagi, ya, maka air itu kita berikan kepada hewan ternak kita. Ya, hewan itu diberikan kepada hewan ternak kita. Terus kita bagaimana wudhunya? Diganti dengan tayamum. Ya, jadi seperti itu.
Jadi tayamum itu ada sebab-sebabnya. Kalau misalnya memang nggak ada air, yang nggak ada air itu misalnya di sekitar kita nggak ada air, ada air tapi jauh, maka boleh untuk bertayamum. Ya, tapi paling tidak manusia harus dituntut untuk berusaha dulu, cari dulu air. Ya, kalau misalnya memang nggak ada di sekitar kita, air itu memang udah nggak ada, berarti kita diganti dengan tayamum. Itulah tayamum. Jadi nggak ada alasan orang nggak mau sholat. Kenapa kamu nggak mau sholat? Nggak ada air, nggak ada alasan. Nggak ada air, nggak bisa berwudu, diganti dengan tayamum. Apanya masih sholat? Kadang banyak orang yang nggak sholat karena tidak ada air. Ya. Yang pertama yaitu sebabnya tayamum cuman ada 3. Yang pertama yaitu tidak adanya air. Yang kedua karena sakit. Yang ketiga untuk ada air tapi untuk hewan yang dimuliakan. Apa saja yang tidak dimuliakan? Ghairul muhtarami sittatun. Nah, yang tidak dimuliakan di dalam kitab ini disebutkan itu ada 6. Ghairul muhtarami utawi kang ora dimulyakake sittatun iku 6. Berarti yang tidak dimuliakan itu ada 6 perkara. Yang pertama tarikus sholat, siji iku wong kang ninggalaken sholat, orang yang tidak sholat. Wazani lan wong kang zina al muhsanu muhson. Jadi yang kedua adalah orang yang berzina secara muhson. Nanti saya jelaskan lagi. Wal murtadu lan wong kang murtad. Wal kafirul harbiyyu lan wong kang kafir harbi. Wal kalbu lan asu. Al akuru kang galak. Wal khinziru lan celeng. Jangan dibaca celeng, itu celeng itu. Ya. Wis. Itu yang dimuliakan, tadi yang dimuliakan. Hewan-hewan yang dimuliakan. Ya, sekarang membahas tentang ghairul muhtarami sittatun. Yang tidak dimuliakan, ya, yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama tarikus sholat, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Artinya orang yang nggak sholat. Kita punya air, ya, kita punya air. Kemudian kita nggak punya hewan ternak, ya, kita mau wudhu pakai air itu, akan tetapi ada seseorang yang sangat membutuhkan orang yang sangat membutuhkan air itu untuk buat minum. Ya, jadi yang pertama ada orang yang butuh air, dia punya air untuk sholat, untuk berwudu. Yang satunya orang ini nggak punya air, tapi dia itu butuh air itu untuk meminta sedikit untuk meminum. Ya, karena ini orang nggak sholat, maka termasuk ghairul muhtaram yang tidak dimuliakan, maka tidak boleh kita kasihkan kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu meninggalkan sholat. Ya, untuk apa air itu? Ya kita berwudu. Paham nggak? Jadi orang yang nggak sholat, jadi hewan-hewan yang dimuliakan, hayawanin, li'atfi hayawanin muhtaramin, seperti contohnya hewan yang dimuliakan, contohnya sapi. Sapi lebih mulia daripada manusia yang meninggalkan sholat. Ya, ini disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wazanil muhson. Ya, orang yang berzina muhson. Zina itu ada 2. Kalau bawa pulpen dicatat. Zina itu ada 2. Yang pertama adalah zina muhson. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Jadi yang pertama zina muhson, yang kedua yaitu zina ghairu muhson. Zina muhson itu bagaimana? Zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Itu zina muhson. Ya. Kalau zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sebelum menikah, itu zina. Ya. Karena itu kalau misalnya zina ghairu muhson itu biasanya zina yang dilakukan oleh anak-anak muda.
pacaran, pas akhirnya Ada. tabrakan. Ada. Ya, itu karena mereka itu melakukan hubungan intim di luar nikah, maka itu dinamakan dengan zina ghairu muhsan. Dalam hukum Islam bagaimana hukumnya? Orang yang zina ghairu muhsan, anak-anak muda yang berzina di luar nikah, ya, maka hukum Islam itu adalah dirajam sampai 70 kali. Ada yang mengatakan 80 kali. Itu zina ghairu muhsan. Sementara kalau zina muhsan disebutkan dalam kitab ini wazanin muhsan, orang yang berzina secara muhsan, maka hukum Islam yaitu dirajam sampai mati. Berat. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau misalnya kita punya air buat wudhu, akan tetapi ada orang yang dia itu sudah berzina, udah punya istri, udah punya suami, dia berzina, kemudian dia butuh air itu, tetap kita nggak usah dikasihkan untuk berwudhu kita. Ya, ngerti nggak? Seperti itu tadi. Jadi sapi, hewan-hewan yang dimuliakan itu lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat, dan lebih mulia daripada orang yang berzina. Terutama zina muhson, zina yang dilakukan oleh laki-laki perempuan ataupun perempuan yang sudah menikah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal murtadu, yaitu orang murtad. Kalau ada orang murtad, artinya dia itu Islam, kemudian pas akhirnya dia itu murtad, keluar daripada agama Islam, maka tidak dimuliakan. Jadi meskipun kita punya air untuk berwudu, udah nggak ada air lagi, ada orang murtad minta air kita, jangan dikasih. Ya, karena ghairul muhtaram, tidak dimuliakan. Itu yang berapa itu sudah? Tiga. Sekarang yang keempat, wal kafirul harbiyyu. Yang keempat yaitu kafir harbi, orang kafir harbi. Kafir juga ada dua. Yang pertama kafir harbi, yang kedua adalah kafir zimmi, pakai zal. Zimmi, mimnya bertasdid. Jadi kafir itu ada dua. Yang pertama kafir harbi, yang kedua kafir zimmi. Kafir harbi seperti apa kafir harbi? Kafir harbi yaitu orang kafir yang jahat kepada orang Islam. Artinya wajib kita perangi. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang ada di Israel. Orang-orang Israel yang sedang menjajah saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka adalah kafir harbi. Artinya orang kafir yang boleh kita perangi, yang boleh kita bunuh, boleh kita perangi. Itu kafir harbi. Kalau kafir zimmi, kafir yang baik kepada umat Islam. Seperti contohnya, ya, orang-orang Kristen yang hidup di sekitar kita, orang-orang Cina, orang-orang Kristen yang hidup di sekitar kita, baik itu atau yang ada di Bali, orang Hindu yang hidup dengan umat Islam, dekat dengan umat Islam, baik kepada umat Islam, itu adalah kafir zimmi. Maka tidak boleh kita zalim kepada mereka, walaupun mereka kafir zimmi. Makanya di sekitar kita di sini kan banyak kan orang-orang apa? Orang Cina, encang, apa lagi? Siapa lagi? Ya pokoknya itulah. Mereka yang beragama lain daripada agama Islam, akan tetapi baik kepada umat Islam. Itu kafir zimmi. Kalau kafir zimmi bagaimana? Kalau kafir zimmi di sini tidak disebutkan. Yang disebutkan di sini adalah kafir harbi. Kemudian yang kelima yaitu wal kalb, anjing. Ya, meskipun ada hewan anjing yang begitu apa? Di sini disebutkan wal kalbul akur, anjing yang galak. Udah kita nggak usah sok baik. Memang di zaman Nabi Musa dulu ada seorang perempuan. Zaman Nabi Musa ada seorang perempuan, dia itu pekerjaannya yaitu apa ya? Kupu-kupu malam, pelacur. Dia itu di zaman Nabi Musa ada seorang perempuan pelacur. Ya, kemudian ketika dia itu hendak pulang melewati suatu hutan, kemudian di tengah hutan dia itu menemukan anjing yang sangat kehausan. Ya, kemudian wanita itu menolong anjing itu dengan cara
mengambil air yang ada di sumur dengan sepatunya, ya, kemudian diminumkan kepada anjing itu. Karena dia itu merasa kasihan kepada anjing itu, akhirnya rahmat Allah turun, kemudian wanita itu meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Padahal pelacur, ya, dan pelacur, ya. Tapi nggak semua orang seperti itu. Banyak pelacur-pelacur yang mati mengenaskan. Ya, kita nggak usah pelacur. Jangan seperti itu, ya. Di sini disebutkan wal kalbul akuru, dan anjing yang galak. Ya, kita nggak usah sok baik. Ya, di zaman Nabi Musa kan ada seseorang wanita yang memberikan minum kepada anjing. Itu ada anjing. Ya, anjing galak. Ya, anjing galak. Sok-sokan kita kamu kasih minum anjing, masih wah. Belum diminum ada. Udah habis. Itu anjing. Ya. Jadi yang kelima adalah anjing galak, anjing yang galak. Wal khinziru, dan yang keenam adalah babi. Ya, baik itu babi hutan ataupun babi apapun lah, pokoknya yang namanya babi ghairul muhtaram, hewan yang tidak dimuliakan. Itulah sebab-sebab tayamum. Jadi sebab tayamum ada 3. Yang pertama tidak ada air. Yang kedua karena sakit. Ya, sakitnya itu parah. Artinya sakitnya itu sekiranya tidak bisa tersentuh oleh air. Ya, kalau misalnya masih bisa tersentuh dengan air, aduh, aku nggak bisa sholat. Kenapa? Aku nggak bisa berwudu. Aku mau tayamum. Kenapa aku tayamum? Aku sakit. Sakit apa? Sakit paru. Ya nggak bisa. Panu. Ya, sakit apa kamu? Sakit koreng, parahnya koreng, toh. Ya, budik. Luar biasa. Kalau misalnya oleh dokter memang tidak dianjurkan oleh terkena air, maka dia itu harus bertayamum. Boleh. Ya, yang ketiga yaitu untuk kebutuhan hewan ternak. Ada air tapi untuk kebutuhan hewan ternak. Ya, kalau misalnya kita masih banyak air, ya, kita banyak air, kemudian untuk hewan kita masih cukup, hewan ternak kita masih cukup, maka kita harus berwudu. Kecuali kalau memang sudah tidak ada air lagi, baru kita ganti dengan tayamum. Karena itu manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena sebelum sholat kunci daripada ibadah itu adalah berwudu. Ya, kalau misalnya berwudu tidak bisa, maka harus diganti dengan tayamum. Seperti itu. Faslun syurutut tayammumi asyratun, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.